Selamat pagi, shalom. Luar biasa pagi ini, amin. Haleluya, coba tengok kanan kirinya. Lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan pagi ini. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Mari arahkan hatimu hanya kepada Dia. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bersyukur buat semua berkat-Mu sampai pagi ini ajaib. Pemeliharaan Tuhan atas setiap kami. Sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami boleh ada berhimpun dalam rumah ibadah ini. Engkau tahu kerinduan umat-Mu. Engkau tahu kerinduan setiap kami Tuhan. Kami mau bertemu pribadi-Mu. Kami merindukan Engkau pagi ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Beracaralah di tengah kami dari awal sampai akhir. Ibadah ini hanya demi kemuliaan-Mu saja. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya demi nama Yesus. Yang siap diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Beri sorak-sorai kita. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu. Yesus, Yesus Kau baik. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, dalam pelukan-Mu, yes Tuhan. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali lagi, saat indah, saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
kasih anugerah-Mu. Sama-sama. Saat indah ku berhadapan denganmu. Engkau tahu kerinduan umatmu pagi ini Tuhan. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa daku berada dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, oh hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa. Yes, penuhiku, kerinduanku, oh ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan pagi ini. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami. Ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Beri suara-suara lagi kita, haleluya. Sembah Dia, tinggikan namanya, muliakan namanya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Allah perlindunganku, kota bentengku, gunung pertahananku. Haleluya, haleluya. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan, tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Naikkan sembah-Mu, naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan pagi ini. Dia ada di tengah kami, Dia ada di tengah kita. Terima kasih Tuhan, Kau baik.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Ini doa kami Tuhan. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, aku membawaku, membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Ku membawa hidupku, Yesus, hanya Engkau. Yes, haleluya. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, ku membawa, ku membawa. Ini hati kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Yesus, Kau terindah, selamanya, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, selamanya ku menyembahmu Tuhan, selamanya ku menyembahmu. Yesus, selamanya ku menyembahmu Tuhan, selamanya ku menyembahmu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Haleluya, segala kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Allah perkasa, Allah ajaib, Allah yang berjanji sekali-kali tidak pernah tinggalkan hidup kami. Terima kasih Bapa, pagi ini kami berdoa bagi umat-Mu yang sakit disembuhkan demi nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan pagi ini demi nama Yesus. Yang berbeban berat dibebaskan, dilepaskan demi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang dihadapkan dengan jalan buntu pagi ini ada pintu terbuka. Demi nama Yesus pintu-pintu terbuka.
Demi nama Yesus, biar namamu dipermuliakan atas umatmu Tuhan. Bahwa setiap kami semakin hari melangkah bersama dengan kegenapan janjimu. Demi nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama dengan kuat. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Yeay. Coba beri salam kanan kirimu. Sekarang boleh bersalaman. Beri salam kanan kirimu. Yesus luar biasa. Haleluya. Engkau luar biasa pagi hari ini. Haleluya. 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 Sudah siap memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Ayo beri sorak-sorai bagi Allah kita. Terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hey. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Hey, hey, hey. Hey, hey, oh. Kau diberi kuasa. Diberi kuasa. Yes. Raja mulia. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semua surga Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memiliki kemenangan. Ku bersorak berayakan, berpujilah Engkau Raja segala raja. Lantera berkali bagi Tuhan. Haleluya. Yeah. Sama-sama. Diberi kuasa Yes. dari Raja mulia, menaklukkan musuh Di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sekali lagi bila Allah Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Hey. Sungguh besar kau Tuhan, Yeay. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus. Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Come on, tepuk tangan di atas bagi Allah kita. Yesus kau Raja. Kau berkuasa Tuhan. Sama-sama. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai Yes, tepuk tangan di atas hidupku. bagi Allah kita. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi sungguh besar. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau beri perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Iman Di dalam Yesus, haleluya. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya.
Haleluya. Siapa yang pagi ini sampai hari ini menikmati berkat Tuhan? Firman berkata berkatnya tak pernah berkesudahan. Kasih setianya selalu baru setiap pagi. Amin. Beri sorak-sorai lebih lagi. Haleluya, kau baik Tuhan Yesus. Come on. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. yeah. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Sama. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Siap-siap, haleluya. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Engkau baik, kasih setiamu tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Sama-sama. Sekali lagi. Tak Kasih setiamu Tuhan, Amin. rahmat-Mu tak pernah habis Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, lebih lagi sembah Dia. Terpuji nama ya Yesus. Haleluya.
cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. tak terbatas, Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. tak terbatas, Terbatas kasih-Mu, tak terduga, terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. mari sama-sama katakan, ku kagumi Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. kau yang ku andalkan di setiap Langkah hidupku, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubahku Tuhan, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas, tak terbatas di dalam hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hidupku, Caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas, tak terbatas di dalam hidupku. Oh,
kuasamu. Mari saya undang bangkit berdiri. Tak Lebih lagi sembah Dia. caramu. Yes, amin Tuhan. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala Musim hidupku, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sembah Dia, Sembah Dia. Bapa. Haleluya. Sembahmu. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh tidak pernah terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, Kau topang kami, Kau langkah-langkah kami selalu Kau sertai Tuhan. Baik saat di puncak maupun saat ada di lembah kekelaman, Kau selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Setiap kali ada pihak, ada orang atau oknum apapun Tuhan yang berusaha menghalangi janji-Mu dalam kehidupan kami, tiba-tiba Kau datang memeningkapkan semuanya ya Tuhan. Semua yang jadi kehendak-Mu Tuhan, tiba-tiba Kau lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, dan semua terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kalau saudara punya janji yang datang dari Tuhan-Mu, yang dalam hati kau berkata, mana mungkin Tuhan, siapa kami ini? Mana mungkin Tuhan, siapa aku ini? Tapi tiba-tiba Tuhan datang dengan suara yang lembut dan penuh kasih berkata, ini aku nak, semua kehendakku yang jadi bukan kehendak-Mu. Segala kelemahan, kelelahan-Mu diubah Tuhan menjadi kekuatan dan penghiburan. Bagi hari ini, bagi Anda yang punya saudara, punya keluarga, atau mungkin Anda dalam keadaan sakit, kalau Anda punya saudara yang tidak hadir di tempat ini, biarlah hatimu, tanganmu tercurah buat keluarga yang sakit. Bagi Anda yang datang di tempat ini dalam keadaan sakit, taruh tangan kananmu di tempat yang sakit. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus biarlah mujizat kesembuhan hadir bagi hari ini Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Anda yang membutuhkan mujizat keuangan, mujizat finansial, mujizat ekonomi, biarlah mujizat itu, tangan Tuhan terulur hari ini, pagi ini juga. Di dalam nama Yesus,
mujizat keuangan, ekonomi, finansial hadir dalam kehidupan Anda. Semua kelepasan dan kelegaan Tuhan itu hadir. Karena Dia selalu mendidik kita menjadi orang yang dewasa di hadapannya. Pagi ini bila roh wahyu, hikmat dan pengertian ada dalam kehidupan Anda dan saya, baik yang ibadah online maupun ibadah onsite, Tuhan dampingi hamba-Mu Tuhan, ajari hamba-Mu untuk bisa menjelaskan dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Ajari kami semua di tempat ini Tuhan, baik yang ibadah online maupun ibadah onsite, untuk terus bertumbuh dalam kedewasaan di dalam Kristus. Dan kita semua yang pagi ini, yang dijamah Tuhan, disembuhkan, diberkati, dicintai, katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Ngomong kiri kanannya, Tuhan cinta kepada kita semuanya. Amin. Shalom. Pagi ini izinkan saya sharing dengan tema yang sangat penting, saudara, yaitu dewasa di dalam Kristus, di mana tanggal 2 Mei yang lalu Anda juga bersama dengan saya sudah memperingati Hari Pendidikan Nasional. Anda bisa melihat sama-sama dengan saya seberapa jauh kita melewati pendidikan nasional dan apakah sudah dewasa pendidikan kepada anak-anak kita semuanya. Anda yang sendiri yang menilai. Tapi pagi ini izinkan saya cerita, sharing dari hati ke hati. Pak Pulman, shalom. Saya kemarin kangen sama Pak Pulman, saudara. Saya ngomong sama istri saya kok nggak ketemu bapak kita itu ya. Aku tuh kangen. Tiba-tiba ditelepon sama Bu Minani, saudara. Bu Minani sanggup bicara lama, saudara. Saya tuh nggak sanggup bicara, wis nangis, saudara. Begitu saya dengar suara, halo Bapak Pulman, iya, saya nangis. Lah Pak Pulman pasti bingung, loh kok nangis? Pak Gembala jangan nangis, lah bingung ngomong apa, saudara. Saudara, kalau Anda itu tidak hadir ya, jangan dipikir saya nggak tahu. Saya tuh tahu, saudara. Tapi saya ini bukan tipe orang yang bisa berkata-kata seperti seorang sales yang telepon, halo Ibu, gimana kabarnya? How are you? Halo Bapak, how are you? Sehat Pak? Aku kira iso, saudara. Saya kalau kangen itu ngomongnya bingung, diem, batin, kangen, terus nangis, saudara. Nah, hari ini saya belajar, kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan itu proses Anda dan saya untuk dewasa. Mari kita lihat 1 Korintus 3 ayat pertama. Saudara. Baca yang keras, 2, 3, dan aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Bukannya Bapak enggak mau bicara, tapi memang tidak bisa berbicara, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Saudara, kedewasaan rohani itu bukanlah hasil akhir dari sebuah proses. Bukan juga karena suatu keadaan yang kita bertumbuh menjadi dewasa. Karena bertumbuh jadi dewasa, selama Anda dan saya dikasih makan, minum, susu, vitamin, ya tumbuh dewasa, saudara. Kemarin malam waktu saya cerita sama telepon, setelah saya telepon Pak Pulman, saya telepon Brandon, saudara. Waktu itu sudah malam, jam 1 malam. Terus Brandon ngomong gini, Mah, katanya temanku cewek toh Mah, badanku tuh kayak triangle yang dibalik. Saya mikir triangle dibalik iki piye ya? Oh, lah nek ngene kan papa sayang. Berarti papa kan betul yang gini. Karena kan lemu ya kan. Nek triangle dibalik iki berarti ngene nak. Loh berarti awakmu gede tuh nak. Ya katanya temanku mah, Pak, katanya badanku sekarang tuh kayak triangle dibalik. Wah, ya papa minder toh, Bren. Kamu Juni pulang toh. Nek mlaku nang airport kan apa minder toh ya. Kowe awake gede ngono kan. Bentuknya kayak V. Hebat. Ya kan? Jangan lupa loh, Pak. Kenapa, Bren? Jangan lupa BMW-nya katanya janji muliain aku BMW lagi katanya. Lah ditagih meneh, Saudara. Tenang nak, tenang. Selama kamu pulang, nanti kamu tak jemput papa naik BMW yang baru. Bener Pak ya? Iya, tenang. Kalau ngomong sama orang yang satu channel,
enak. Kayak ngomong biasa. Lah nek ngomong sama orang sing ora channel, ndak channelnya enggak sama. Ya enggak bisa. Bukan perkara dikasih makan, diminumi susu, vitamin terus tumbuh dewasa, enggak. Kedewasaan rohani itu lebih pada suatu pola pikir, Saudara. Anda bisa jadi seorang masih muda loh. Serius. Anda mungkin masih SMA. Anda mungkin masih kuliah, mungkin masih SMP. Tapi diajak ngomong, pola pikirnya itu jauh, Saudara. Jadi keputusan untuk berfokus pada hal-hal yang dari roh, itulah kedewasaan rohani. Mari kita lihat Roma 8 ayat 5 ngomong apa? Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kedewasaan rohani itu bisa terlihat dalam seberapa lama kita menjaga pola pikir rohani kita dan seberapa cepat begitu kita masuk ke alam dunia lagi, mikirin dunia mana ya Saudara, bisa seberapa cepat kita balik ke pola pikir rohani lagi. Itu dewasa. Selama Anda gampang bergaul dengan dunia dan Anda bisa lupa dengan hal rohani, Anda harus ngomong gini dalam hatimu. Wah, aku sik duniawi luwih akeh dibandingin rohaniku ya. Itu hanya Anda yang tahu, Saudara. Karena usia enggak bisa membedakan. Yang tahu tuh Anda. Roma 7 ayat 14 ngomong apa? Roma 7 ayat 14 itu Anda baca terus, nanti kita bergantian sampai ayat 24. Saya baca yang genap, Anda baca yang ganjil. Ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah apa Saudara? Rohani. Tetapi aku bersifat daging. Sifat kita itu, natur kita, daging, terjual di bawah kuasa dosa. Yang ke-15 Anda baca, 23. Stop. Anda berbuat apa Anda tahu enggak? Enggak. Anda berbuat sesuatu, Anda tuh enggak sadar. Berikutnya baca lagi, 23. Karena ayat 16 saya baca buat Anda, jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujuinya bahwa hukum Taurat itu baik. Yang ke-17, kalau demikian, tetapi dosa yang ada di dalam aku. 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai apa Saudara? Manusia, baca yang keras, tidak ada sesuatu yang baik. Ngomong kiri kanannya, rasa ngaku-ngaku baik. Ngomong kiri kanannya, enggak usah ngaku-ngaku baik. Karena memang tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat 19 baca yang keras, sebab melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ayat 21 baca yang keras, demikianlah
Sebab di dalam batinku, di dalam batin dikatakan aku suka akan hukum Allah. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 24, aku apa saudara? Manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, kenapa Paulus tidak bisa menang atas dosa? Enggak bisa menang atas kedagingannya pada saat itu. Ya karena Paulus mengarahkan matanya pada dirinya sendiri. Mencoba menemukan pembebasan dalam dirinya sendiri dengan mengandalkan kekuatan Paulus sendiri. Ya enggak bisa. Kalau kita mengatasi dosa, mengatasi kedagingan dengan kekuatan dan pakai rencana kedagingan kita, maka kita enggak akan bisa mengalami kemenangan, saudara. Contoh langkah kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, langkah kecil tapi jadi bagian perjalanan besar menuju kesuksesan. Siapa yang pernah dengar tokoh John Wooden, angkat tangan? Enggak pernah kan? Cuman istri saya. Yang lain enggak pernah? Enggak pernah? John Wooden? Enggak pernah? Anda dengarnya Johnny Iskandar. Itu papa saya. Seorang mama saya seorang legenda dalam dunia bola basket Amerika Serikat. Siapa suka basket angkat tangan? Enggak ada? Enggak ada? Wah, berarti tidak usah dibuatkan ring basket. Percuma. Siapa suka biliar angkat tangan? Biliar? Enggak ada? Biliar pun tidak usah. Badminton angkat tangan, badminton? Ada badminton? Cuma satu, Brunwell. Iki lawan sopo nek dhewean? Berarti ora usah. Catur angkat tangan. Ada? Pantesan John Wooden ini ora ngerti, wong Anda aja gak tenang apa-apa. Anda sebenarnya olahraganya apa sih? Jalan pagi Pak, sama Pak Joni. Oh siap. Setiap kali acara jalan pagi terus Pak, itu olahraganya pokoknya. Legenda dunia bola basket Amerika Serikat. Lahirnya tahun 1910, meninggalnya 2010. Itu usianya 99 tahun, saudara. Wooden dikenal sebagai pelatih legenda, pelatih kepala tim bola basket Universitas California Los Angeles. Singkatannya UCLA, di mana ia menang 10 kejuaraan nasional NCAA dalam periode 12 tahun, menang 10 kejuaraan. Termasuk rekor 7 kemenangan, berturut-turut menang terus 7 kali. Selain prestasi di lapangan, teknisnya menang, dia dikenal dengan filosofi kepemimpinannya. Orang cuman jago lapangan, tapi dalam hubungan dengan manusia dan timnya dia jago, saudara. Dia orang yang inspiratif, dia punya penekanan-penekanan kalau dia ngomong sama timnya, dia punya penekanan nilai-nilai seperti kerja keras, integritas, dan kerendahan hati. Ucapan John Wooden sebuah filosofi yang bijak tentang bagaimana orang tuh seharusnya menghadapi kesalahan. Orang tuh nggak akan dewasa kalau dia nggak sadar dia berbuat salah. Kalau orang ini nggak sadar salahnya dia itu ya dia sendiri, maka dia nggak akan pernah berhasil dalam hidupnya. John Wooden ngajari bagaimana orang seharusnya menghadapi kesalahan.
Sebelum tak buka, siapa di tempat ini yang pernah berbuat salah angkat tangan. Pengen tahu saya. Soalnya kan siapa tahu ada nih sudah sangat dewasa sampai koyok dewa. Kan dewasa sampai koyok dewa. Ora pernah berbuat salah. Yang tinggi. Saya belum melihat toh. Oh iya. Yang itu yang pernah apa enggak? Yang tidak ya, lupa saya nih. Yang pernah ya. Berarti semua ya, betul ya. John Wooden ngomong gini, bagaimana seharusnya menghadapi kesalahan? Yang pertama kata dia, mengenalinya. Ngomong yang keras, mengenalinya. Langkah pertama adalah sadar kesalahan itu telah terjadi. Bukan ditutup, dibungkus seakan-akan benar. Kenali. Artinya kalau Anda sadar itu sudah terjadi kesalahan kita, maka Anda dan saya tidak mengabaikan, enggak menyangkal, enggak denying, enggak menyangkal adanya kesalahan. Memang salah. Anda langsung menerima fakta bahwa sesuai yang tidak sesuai yang berjalan yang dengan sesuai dengan rencana kita enggak berjalan. Kenapa? Lah aku sing salah. Yang kedua kata John Wooden, sudah kenal. Yang kedua, mengakuinya. Ngomong yang keras, mengakuinya. Kenapa Roma 7 ayat 24 ngomong ini? Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut iki? Iki nek diungkit-ungkit rak dewasa-dewasa, Saudara. Mengakui. Setelah sadar kesalahan, Wooden menekankan pentingnya keberanian untuk mengakui kesalahan. Mengakui itu bukan berarti Anda nyekel mic mbek toa. Terus Anda ngomong, tak tunjukke kelemahanku. Tak tunjukke, bukan. Mengakui itu menunjukkan integritas dan tanggung jawab atas tindakan yang sudah Anda lakukan. Oke, salah, jadi harusnya bagaimana sebagai orang dewasa? Itu yang ditunjukkan. Sebetulnya dalam keluarga, dalam pekerjaan itu simpel. Nek memang salah, diakui, terus tanggung jawab. Selesai ya Saudara. Enggak panjang-panjang. Diakui, tanggung jawab. Semua sudah dilakukan, Anda tanggung jawab. John Wooden ngajari timnya kayak gitu. Yang ketiga, John Wooden ngomong apa? Belajar. Ngomong yang keras, 2, 3. Belajar. Belajar dari mana? Belajar dari kesalahan Anda. Itu guru dosen terbaik dalam kehidupan. Enggak ada yang lain. Kenapa orang bisa gagal berkali-kali? Saya kemarin dalam perjalanan sampai Gajah Mada diceritani sebuah masalah. Masalah itu saya dengar loh, kira-kira sejak saya berapa tahun yang lalu ya? Wah, 10 tahun ono sudah. Kowe ngerti ki ono kasus menawi koyo ngene. Sapa? Ini sama ini. Ora belajar. Santai saya ambil nyetir, ndak belajar. Wis ngerti kesalahan koyo ngono diulangi terus, mbok belajar. Aku ndak mau ngasih waktu, lelah aku. Kenapa? Setiap kali datang saya kasih waktu. Bukannya mendengarkan masukan dari kami, malah saling membela diri satu dengan yang lain. Buyar, Saudara. Kalau Anda tahu Roma 7 ayat 24 ngomong apa? Aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jawabannya angkat tangan yang tinggi, angkat tangan yang tinggi, angkat tangan yang tinggi, ngomong aku dan Roh Kudus. Amin, Saudara.
Kalau enggak bisa. Belajar. Setiap kesalahan pasti ada pelajaran berharga yang harus dihindari di masa depan. Bagaimana cara melakukan sesuatu dengan lebih baik. Dengan cara yang sama kayak ngono, ujung-ujungnya kayak ngono, dihindari. Itu orang dewasa. Yang keempat kata John Wooden, melupakannya. Ngomong yang keras, melupakannya. Setelah ngambil tindakan, tanggung jawab, belajar dari kesalahan, langkah terakhir, lupakan. Anda ngomong kiri kanannya, aku memang pernah salah sama kamu sayang, terutama yang suami istri. Kalau sama anaknya, papa mama pernah salah sama kamu sayang. Tapi please, kita lupakan yuk. Kita sama-sama jangan lakukan hal yang sama, kita sama-sama tumbuh di dalam Kristus. Yang mau berikan tepuk tangan pria Tuhan kita. Kalau Anda mau jadi kayak John Wooden, orang tua yang bisa melatih anaknya, orang tua, seorang pria yang jadi imam buat istri dan anaknya, Anda harus belajar. Ini bukan pertandingan, saudara. Ini kehidupan masalahnya. Ini kehidupan. Saat itulah Paulus menerima pewahyuan. Karena dikatakan, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saat itulah Paulus menerima pewahyuan yang mengubah hidupnya. Paulus beralih dari orang yang memandang dirinya sendiri menjadi orang yang memandang Yesus. Kalau Anda beralih memandang diri Anda sendiri terus, sing mbok pikiri to selalu awakmu dhewe. Kowe cerita ngalor ngidul, ujung-ujungnya sing mbok pikiri awakmu dhewe meneh. Anda enggak akan kemana-mana. Anda harus seperti Paulus. Begitu terima pewahyuan, Anda diubahkan Roh Kudus, Paulus beralih dari memandang dirinya sendiri menjadi orang yang memandang Yesus. Roma 7 ayat 25 ngomong apa? Syukur kepada Allah, oleh siapa saudara? Oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kalau hidup kita terus-menerus dikendalikan dengan kedagingan dan kekuatan Anda dan saya, kita tidak akan pernah menjadi dewasa di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi dewasa dalam Kristus? Untuk bisa dewasa dalam Kristus, Anda dan saya harus berjalan di dalam Roh. Dipimpin oleh Roh Kudus. Enggak bisa sakarepe dhewe, saudara. Harus dipimpin. Jangan, aku punya ide, dos jalan. Enggak bisa, Anda enggak akan dewasa. Nanti salah lagi, ya kan? Dewasa. Roma 8 ayat 5 ngomong apa? Sebab mereka yang hidup menurut daging, apa? Sing dipikir daging terus. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Lalu pertanyaan gini, ajari toh Pak, langkah-langkah apa, bagaimana berjalan dalam roh. Lah itu yang kita bahas. Ada 4 langkah, saudara. Yang pertama, baca yang keras, 2, 3. Bangun keintiman dengan Tuhan dalam hadiratnya. Kolose 3 ayat 5 ngomong apa? Karena itu, segala sesuatu, saya tanya, matikanlah itu aktif atau pasif? Aktif. Begitu positif, des ki kedaginganku, di off. Kayak saklar lampu itu di off ke cekrek, wis bar. Sampai Anda ngomong, aku kira pengen apa-apa. Aku cuma pengen Yesus ada dalam kehidupan Anda dan saya, selesai. Selesai. Enggak ada yang lain.
dimatikan, karena itu memang kita yang matikan. Karena perintah matikanlah dalam dirimu, apa saudara? Segala sesuatu yang duniawi, yaitu baca yang keras, percabulan, apa? Kenajisan, apa? Hawa nafsu, terus nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Lah Anda nyembahnya aja berhala kok pengen intim dengan Tuhan dalam hadiratnya, ya ora iso. Enggak usah nyembah, ora usah. Anda cabul saja, najis, hawa nafsu dipol-polke. Nafsu jahat, balas dendam, serakah, itu penyembahan berhala. Kono kok menjaluk bangun keintiman dengan Tuhan dalam hadiratnya, ya enggak bisa. Apa itu berhala? Berhala adalah, baca yang keras, mengarahkan fokus dan kasih kita kepadanya ketimbang pada Allah. Oke, sekarang momen belak-belakan. Siapa yang lebih memilih untuk tidak ke gereja? Untuk ntar hurung bar iki. Gereja kan online iso, online bisa. Gosek. Siapa yang pernah kayak gitu angkat tangan? Momen pengakuan dosa. Ada? Tenan ora ono? Boleh ya. Tenan. Bener nih. Tenan. Loh enggak pernah kok Pak. Oh ya? Iya. Bes lo ya. Berarti Anda enggak ada ya? Berarti aku najis loh saudara. Ingat loh, saya angkat tangan loh tadi loh. Loh kok bisa Pak? Iya karena kesal kabeh aku ngene. Waduh aku kesal kabeh ya. Iya. Aku pengen iki yo, nek iso ki yo. Kadang-kadang kita liburan hari Minggu ya. Iya. Ya tapi kita nanti nek ke Australia kan kasihan. Semua umat Tuhan. Anda enggak bisa lihat betapa lucunya saya, imut-imutnya ditinggal nang Australia. Akhirnya kalau di Indonesia ya saya terus datang, ya kan? Awake, oh kesel kabeh. Nanti Selasa 2 kali khotbah. Siapa mati hari Selasa yang ikut ibadah pengucapan syukur angkat tangan. Terima kasih atas tangan-tangan terangkat. Kenapa? Loh tak kandani saudara. Orang kalau tahu hidupnya itu ada di lembah saudara, maka dia akan sadar dia butuh bersyukur. Loh kok bisa Pak? Ya, coba baca 2 Tawarik 20 ayat 27 dan 28. Loh saya merasa hidup kami ini belum di puncak gunung, masih di lembah. Mau bangun itu deg-degan terus. 2 Tawarik 20 ayat 27 dan 28, baca yang keras, 27, lalu Anda tahu enggak menangnya Yosafat gara-gara apa? Suku Yehuda menang gara-gara apa? Siapa yang mendengarkan selamat pagi sahabat kemarin pagi? Angkat tangan. Bu Indra, yang lain belum toh? Nanti dengerin. Yosafat ini dikepung 3 negara. Musuhnya bawa senjata lengkap, dia ngatur barisan. Ayo, nyanyi pujian. Jadi bukannya jegok senjata buat ngelawan, malah nyanyi pujian. Akhirnya Tuhan menggantikan. Musuhnya kalang kabut kabeh, saudara. Dan akhirnya singkat cerita musuhnya kalah. Anda dengarkan sahabat GBI Lamtera, selamat pagi sahabat yang kemarin pagi jam 5. Ayat 28, baca yang keras, setelah menang terus ngapain saudara? Dengan gambus dan kecapi dan nafiri lalu menuju rumah Tuhan. Nih perhatikan ya.
Ketika Tuhan melakukan terobosan dalam hidup Anda, saya tanya nih, siapa yang akhir-akhir ini terasa banget, kental banget Anda melakukan terobosan dalam hidup Anda, angkat tangan. Yang tinggi. Anda tiba-tiba kerasa, Tuhan kok mau aku kayak gini ya? Lah aku padahal apa-apa lho. Loh kok iso ya? Kok terobos ya? Ketika Tuhan melakukan terobosan dalam hidup Anda pasti ingin mengadakan ibadah pengucapan syukur. Anda akan menyaksikan. Menyaksikan itu berarti dilihat gak saudara? Lihat. Ingat, ngucap syukur itu gak cuma atas masa lalu. Dulu aku pernah disembuhkan, itu masa lalu, terima kasih ya Tuhan. Banyak orang berhenti ngucap syukur, hanya ngucap syukur di masa lalu dan hari ini. Tuhan telah berikan kita kesehatan dan segala macam bla 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 bla. Bertitik. Padahal orang itu ngucap syukur atas masa yang akan datang. Kalau Anda perhatikan kata-kata saya. Tadi saya cerita toh, pas minum teh tongji. Aku ngomong, saya ngomong ke istri saya, aku ini wis ngerti something happen with this case. Aku sudah tahu bakalnya kayak apa, kok ono sing menghambat. Tak minum sambil makan roti bakar. Kan saya tahu kan belum terjadi kan Bapak Ibu. Saya kan hanya sudah ada kroso nek ono sing menghambat. Sudah tuh. Kalau Anda tahu, Anda menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan sampai dibuka sama Tuhan. Dan Anda melihat, menyaksikan kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan kepada banyak orang, keluarga Anda, anak Anda, istri Anda, pekerjaan Anda, toko Anda yang Anda buka, omsetmu, pendapatanmu, Anda pasti ingin memuliakan Tuhan. Enggak ada yang lain. Itu loh ibadah pengucapan syukur. Kalau Anda punya snack, besok kan ada peletaan batu pertama. Saya enggak tahu teknisnya. Nek sampai itu dibolongi Pak Agung, terus aku kok mlebu ning bolongane. Aku khawatir aku iso mlebu ra iso metu. Saya enggak tahu karena saya belum tahu kan Selasa kan, saya enggak tahu. Kalau sampai Pak sebagai simbolis Bapak yang masuk ke dalam lubang duluan, wah aku wedi mlebu dalam lubang yang tidak bisa aku keluar lagi nanti. Lebih baik tak wakilkan sama Pak Hendy aja kan kecil kan. Berhala, sesuatu yang menggantikan Allah. Mengarahkan fokus kasih kita kepada orang lain, kepada barang, kepada hobi, kepada duit, kepada orang, segala sesuatu yang mengalihkan fokus ketimbang kepada Allah. Itu berhala, saudara. Ada hukum fokus. Hukum fokus ngomong apa? Hukum fokus akan membuat hal yang kita fokuskan memiliki kekuasaan dan kendali di hidup kita. Hati-hati. Anda fokusnya di sana, maka Anda menyerahkan kekuasaan dan kendali hidupmu dalam yang Anda fokuskan. Nggak percaya? Gampang. Anak Anda lagi tes. Kira-kira anak Anda fokusnya belajar gak saudara? Ya pasti. Semua kendali, semuanya arahnya ke sana, pasti nilainya bagus. Apa yang dilakukan orang tua kalau memberitahu anaknya supaya seimbang antara belajar dan mengandalkan Tuhan? Kalau masuk masa tes, saya selalu ngomong sama Brandon, jangan lupa baca Alkitab dan tetap ke gereja ya sayang. Ya Pak.
Jangan lupa tadi kamu ke gereja ya. Sudah Pak. Dia kalau gereja kan Sabtu kan di Australia. Jangan kasih persembahan belum. Oh ya lupa Pak. Ya wis nanti kamu transfer ya. Ya. Kemarin kamu sudah perjamuan kudus belum? Nggak ada ya Pak. Ya wis nanti hari Minggu hari ini kita perjamuan kudus ya Bren. Papa kan sudah bawain kamu perjamuan kudus 1 plastik kan? Sudah, ya sudah. Enak pendeta enak Pak Doni, pendeta tuh enak. Anaknya gawe plastik, isinya perjamuan kudus, kita telekonferensi, kita tinggal memberkati saja. Kan? Pak Doni jadi pendeta? Pasti boleh kan? Siapa yang mau jadi pendeta angkat tangan? Ada? Jika fokus kita kepada Tuhan, maka kita akan ngalami kuasa, ngalami kekudusannya yang akan menjaga hati dan hidup kita, saudara. Dijaga, hati Anda dijaga loh sama Tuhan. Hidup Anda dijaga karena fokusnya kepada Tuhan. Kalau kita fokusnya pada hal-hal selain daripada Allah untuk memenuhi kebutuhan kita, maka kita akan menggunakan otoritas dan kuasa untuk melakukannya dan kita akan diperbudak olehnya, saudara. Roma 7 ayat 21 sampai 22 ngomong apa? Baca yang keras. Batinku aku suka akan hukum Allah, tapi yang dilakukan yang jahat. Nah, bagaimana cara kita mengalahkan berhala-berhala supaya tidak melakukan yang jahat dalam hidup kita? Baca 1 Samuel 5 ayat 2 sampai 3, Saudara. Baca yang keras. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi, pada keesokan harinya tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Bagaimana cara kita mengalahkan berhala-berhala dalam hidup kita? Saudara pahami di 1 Samuel 5 ayat 2 dan 3 kalau Anda baca seterusnya. Bagi Israel, dirampasnya tabut perjanjian adalah tanda bahwa Allah telah meninggalkan mereka. Sebaliknya, bagi orang Filistin, keberhasilan mereka merampas tabut perjanjian merupakan bukti kemenangan dewa Dagon atas Tuhannya orang Israel. Dirampas. Tabutnya dirampas sehingga orang Filistin ngomong, loh dewaku hebat toh, dewa Dagon menang toh dibandingkan Tuhannya Israel. Sebagai tanda takluk tabut perjanjian sama orang Filistin ditaruh di kuil Dagon untuk melayani sang dewa pemenang karena dianggap wis menang, berhasil ngambil tabut perjanjian. Anda baca di rumah 1 Samuel 5 ayat 2. Kondisi memalukan seperti ini yang harus dialami umat Tuhan, saudara. Tapi ingat, Tuhan itu Tuhan yang tetap berdaulat. Allah menyatakan kemahakuasaannya. Iki kuil Dagon akeh berhala. Lah kok tabut perjanjian dilebokke nang ngene tempatnya nyimpen kuil Dagon. Dagon itu berhala yang mati. Ngomong yang keras, berhala yang mati. Anda fokus yang bukan Tuhan, iku berhala mati yang tidak punya daya apapun terhadap Allah, enggak ada. Bahkan dewa-dewanya itu harus tunduk menyembah Allah. Anda baca di rumah di ayat 3 sampai 5. Dagon juga terbukti tidak dapat diandalkan oleh bangsa Filistin. Dagon tuh enggak berdaya membela, enggak berdaya untuk menolong para penyembahnya. Baik yang di Asdod, Gad, bahkan Ekron, kota-kota penting Filistin. Ketika Allah menimpakan penyakit borok pada mereka,
Anda baca di ayat 6 sampai 12. Begitu Allah menimpakan borok, ya tetap loro kabeh, ndak bisa, nggak ada kuasa yang dapat menaklukkan Allah, karena pada hakikatnya semua di dunia ini adalah ciptaan Allah. Kalau Anda tahu semua berhala yang Anda lakukan, baik hobi Anda, bisa mobil Anda, bisa keluarga Anda, pekerjaan Anda, toko Anda, hobimu apa, terus tak beritahu. Itu begitu ketemu Tuhan. Hobimu, berhalamu, apapun bentuknya yang buat Anda fokus ke sana, tidak bisa menyelamatkan Anda. Itu yang dialami kami sekeluarga, termasuk Opa John, saudara. Serius, termasuk saya. Termasuk saya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Di satu titik Anda, kalau Anda ngalami yang Opa John alami dan saya alami, di satu titik Anda akan ngomong ini. Anda akan ngomong sama istri Anda, yo, apa yang diwiki ngelaki ono banyak hal. Semua dilakukan. Iki uku jeketei rugi. Entek kabeh. Begitu aku menyerahkan dalam tangan Tuhan, sesuatu yang tidak pernah diduga dibuka Tuhan, saudara. Tuhan itu enggak perlu dibela. Anda baca di Samuel 5 ayat 23. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, yang terjatuh siapa? Tabut perjanjian atau Dagon? Tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah. Iki badalane tiba menghadap tabut Allah. Lah wong dewane dhewe sungkem kok. Lah kok mereka kok GR. Yang kedua, apa saudara baca yang keras? Sebagai cermin untuk menjalani hidup. Mari kita buka Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 ngomong apa? Yang dua baca yang keras, 23, tetapi sebab kamu menipu diri sendiri. Yang 23, sebab jika orang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah sama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Terus baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Yang ke-25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya untuk mendengar, untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ini sangat penting sekali. Saudara dan saya harus memandang firman Tuhan sebagai suatu cermin untuk tujuan mengukur diri kita ini dengan standarnya Allah. Makanya sering-seringlah bercermin. Cerminnya dari mana? Dari pakai firman Tuhan untuk jalani hidup, saudara. Itulah kenapa reward terbaik, kalau Anda suka bercermin dengan firman Tuhan, reward itu hadiah terbaik, datangnya itu selalu dari Tuhan. Yang juga katakan yes, bukan dari manusia. Kalau Anda cerminnya dengan firman Tuhan, rewardnya itu selalu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Itulah kenapa Yosua 1 ayat 8 ngomong apa? Janganlah engkau lupa, apa saudara? Tapi renungkanlah siang dan malam.
Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ingat, memperkatakan. Kitab Taurat ini jangan lupa. Kemarin saya waktu SBY chapter 2, yang datang siapa? SBY chapter 2. Nah, Pak Andaya ngomong gini, kalau membaca firman itu diomongkan sampai telinga kita dengar. Yosua 1 ayat 8 ngomong apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Mari ngomong direnungkan supaya engkau bertindak apa saudara? Hati-hati, buat cermin sesuai dengan segala yang ditulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Semakin panjang daftar kekhawatiran kita, yang digedeke daftar kekhawatiran terus, semakin kecil Tuhan di mata kita. Semakin sering Anda bercermin dengan firman Tuhan, Anda menjalani hidup bukan dengan kekhawatiran yang dipanjang-panjangkan, Anda semakin sering bercermin dengan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 ngomong apa? Enggak cuma diperkatakan, direnungkan siang dan malam. Firman dikatakan apa? Perjalananmu akan apa saudara? Berhasil. Dan apa saudara? Engkau akan beruntung. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Tim pujian maju ke depan. Hidup ini banyak hal yang kita tuh harus semakin hari semakin dewasa, semakin bijak. Seorang pemimpin Kristen bernama Rick Warren, penulis buku Purpose Driven Life sama Purpose Driven Church, kata-kata bijaknya ngomong gini, tujuan bukanlah tentang menjadi orang besar. Orang besar itu bukan gedut kayak saya, gemuk gini gede, bukan. Orang besar itu artinya orang itu betul-betul bisa jadi panutan, saudara. Dia betul-betul tuh bisa ngasih contoh. Tujuan tuh bukan tentang menjadi orang besar, tapi tentang melakukan hal-hal yang besar untuk Tuhan. Saudara, saya berikan contoh kepada Anda. Kalau besok kita ucapan syukur untuk bangun, Anda tidak usah batin ini, oh berarti lagi sugih. Berarti lagi sugih. Oh amin, tak aminkan, tak aminkan. Tapi tak beritahu, saudara. Tak beritahu. Saya ini kan yang tahu semuanya keuangan gereja. Kita ini belum bisa dikatakan di puncak gunung loh, belum. Masih di lembah kekelaman. Tapi saya ajak Anda lembah kelam itu menjadi lembah pujian. Kalau Anda besok peletakan batu pertama, saya pasti akan fokus membawakan apa yang Tuhan ingin saya sampaikan sebelum meletakkan batu pertama. Dan saat meletakkan batu pertama, kalau Anda memang bawa, siapa yang punya urapan, angkat tangan, punya urapan? Anda bawa. Urapi tanganmu, kedangkan. Kita ubah lembah kelam. Bersama Kristus, lembah kelam menjadi lembah pujian. Yang juga katakan amin. Rick Warren ngajari, tujuan itu bukan tentang jadi orang besar, bukan. Bukan jadi gereja besar, bukan. Tapi melakukan hal-hal yang besar untuk siapa saudara? Untuk Tuhan. Kalau Anda jadi pemimpin, kepemimpinan itu bukan tentang punya gelar, bukan tentang punya posisi, bukan. Tapi kepemimpinan itu bagaimana Anda bisa mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan Tuhan. Saya akan pengaruhi Anda bukan hal negatif, bukan.
saya akan masukkan dalam hati, pikiran, dan rohmu yang Tuhan mau dalam hidupmu dan hidupku. Itu tujuan saya, mencapai tujuan Tuhan. Bahkan Rick Warren juga nulis, pemimpin yang efektif bukanlah mereka yang punya pengetahuan yang banyak, bukan. Tapi punya kemampuan untuk mimpin orang lain menuju tujuan yang telah ditentukan Tuhan. Kalau dalam hatimu Anda dipimpin oleh Roh Kudus, terus dipimpin. Bahkan Anda di dalam lembah kekelaman, Anda diarahkan untuk terus memuji dan menyembah Dia. Sebenarnya Anda dibawa ke area nomor 3, tapi minggu depan kita pelajari ibadah pagi. Anda dibawa dewasa di dalam Dia. Bangkit diri sama-sama. Ambil waktu berdoa. Kebaikan-Mu tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati tetap setia. Aku lihat aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapak, setengah Bapak. Ini kami Tuhan. Ajari kami terus lebih dewasa di dalam-Mu Tuhan. Ajari kami mengenal tujuan-Mu Tuhan. Sebelum selesai, angkat tangan kanan-Mu. Kita doa Bapa kami yang kuat 2-3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua dibawa untuk terus semakin hari semakin dewasa masuk dalam tujuan dan kehendak-Nya. Katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk sebentar, kita akan melihat pengumuman. Tak akan sendiri ku pergi menjalani hidupku ini. Tak akan lepas pandanganku padamu yang menyertaiku. Tak akan ku takut, tak akan ku ragu, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Kaulah kekuatanku, Kaulah penolongku, kan ku serukan nama-Mu, Yesus. Wow, Yesus. Wow, Yesus. Wow, Yesus. Jalani hidupku ini, tak akan lepas pandanganku padamu yang menyertaiku. Tak akan
aku takut, tak akan ku ragu, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Kaulah kekuatanku, Kaulah penolongku, kan ku serukan namamu, Yesus. Wow, oh, oh, Yesus. Wow, oh, oh, Yesus. Wow, oh, Yesus. Wow, oh, oh. Yesus, perlindunganku, Yesus, gunung batuku, Yesus, Kaulah keselamatanku, Yesus, pengharapanku, Yesus, kekuatanku, Yesus, Kaulah keselamatanku. Yeah. Kaulah kekuatanku, Kau kemenanganku, Yesus, wow, 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 Yesus, perlindunganku, Yesus, gunung batuku, Yesus, Kaulah keselamatanku. What a beautiful day that you have made, I will praise you. What a glorious day that you have made, I will praise you. Yeah. So Lord, I will bless you. Lord, I will bless you. In all things my soul will sing to you. Everybody sing unto the King. Let the praises ring, it's all for Him. Yeah, it's all for Every morning I wake, I lift up your name, I will praise you. And night and day go. Lord, I will bless you. Lord, I will bless you. In all things my soul will. Yesus, Yesus. Haleluya, saya rindu menyambut yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Adakah yang dari luar kota? Ada? Puji Tuhan, teman-teman setia. Ya. Saudara nanti hari Selasa membawanya bukan 3 macam, kalau 3 macam kan ono citos, citato, ciki, maksudnya tiga piece saja nggak apa-apa. Ya, yang penting nanti kita setelah doa di sana nanti kita akan berfellowship gitu ya, beramah-tamah. Pak, bangunnya langsung 8 lantai. Oh bukan saudara, kita bangunnya minimal akan menutup tempat ibadah ini sampai ke sana, sehingga Anda nanti rakat akhir tahun nggak lagi pakai tenda. Karena kalau Anda ada yang sebagian di dalam, ada yang sebagian di luar kan kasihan. Anda hanya lihat layar, nggak kelihatan apa-apa. Nah kita berdoa semuanya dicukupkan Tuhan. Amin. Mari kita bawa persembahan kita di tangan kanan kita, dan juga bisa melakukan dengan transfer ataupun dengan scan QR code. Anda tinggal angkat tangan kanan kita. Bapak, ini tangan-tangan yang terangkat.
Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan. Ini saatnya kami menyembah Engkau dengan harta kami. Biarlah Tuhan Kau sucikan dan kuduskan harta kami, persembahan kami, jadi persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami melakukan dengan sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan. Kami serahkan hanya kepadamu seperti 5 roti dan 2 ikan. Kami memberikan semua yang daripada-Mu. Dalam tangan-Mu Kau bisa mengubah, memberi makan ribuan orang dan masih sisa 12 bakul. Dan biarlah berkat itu terjadi, mujizat itu terjadi selama-lamanya dalam kehidupan kami. Dan sebelum pulang, angkat kedua tangan-Mu dan ambilkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studimu. Diberkati dan dijawab segala pergumulanmu. Diberkatilah setiap langkahmu kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemudian Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita yang menerima kasih karunia Tuhan yang dibentuk, didewasakan, disembuhkan, disucikan dan diberkati. Katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita.